Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfida Ain dengan NIM 216500084 dari kelas G. Di sini saya akan menganalisis risiko dan dampak yang terjadi dari contoh-contoh kasus jenis-jenis cyber yang sudah saya review pada tugas atau pertemuan sebelumnya. Nah, pertama di sini jenis kejahatan berupa pencurian identitas, di mana risiko yang terjadi yaitu pencurian identitas berupa data diri, ijazah, surat tanda registrasi dokter, hingga sertifikat keahliannya sebagai seorang dokter. Lalu, dampak yang terjadi yaitu berupa dampak kerugian finansial, di mana rumah sakit mengalami kerugian sebesar 262 juta. Sementara Anggi merasa dirinya tak menerima kerugian secara material, namun Anggi merasa dirinya dirugikan secara moral. Lalu pihak yang dirugikan yaitu Rumah Sakit Habibullah di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dan pemilik identitas Dr. Anggi Yorikno. Selanjutnya, jenis kejahatan berupa pencurian identitas, di mana risiko yang terjadi yaitu berupa pencurian identitas, pemalsuan data pribadi 400 warga, di mana dampak yang terjadi yaitu berupa dampak kerugian finansial, di mana warga ditagih sebesar 800.000 hingga 2 juta. Lalu pihak yang dirugikan yaitu 400 lebih warga dari 6 RW yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Lalu selanjutnya jenis kejahatan pencurian identitas, di mana risiko yang terjadi yaitu berupa pemalsuan identitas, fotokopi KTP, dan foto pemilik KTP. Dampaknya yaitu berupa dampak kerugian finansial, di mana para korban memperoleh tagihan limit pinjaman sebesar 1 juta hingga 8 juta dalam bentuk poin pemesanan tiket pesawat dan reservasi kamar hotel. Lalu pihak yang dirugikan yaitu warga Komplek Yuka Pontianak Barat 40 orang, warga Sungai Rengas 20 orang, dan Pal FI 20 orang. Selanjutnya jenis kejahatan berupa phishing, di mana risiko yang terjadi yaitu phishing berupa like dan follow sejumlah akun media, di mana korban diajak untuk masuk grup kripto. Dari situlah korban beberapa kali transfer uang, di mana dampaknya itu berupa dampak kerugian finansial, di mana kerugiannya itu mencapai lebih dari 200 juta. Lalu pihak yang dirugikan yaitu seorang wanita di kota Medan. Selanjutnya jenis kejahatan berupa phishing, di mana risikonya yaitu berupa link kiriman paket via pesan singkat, di mana dampaknya itu berupa dampak kerugian finansial, yaitu kerugian mencapai 12 miliar. Lalu pihak yang dirugikan yaitu korban sebanyak 492 orang. Selanjutnya jenis kejahatan berupa phishing, di mana risiko yang terjadi yaitu phishing berupa buka undangan digital yang masuk lewat aplikasi pesan singkat, di mana dampaknya itu berupa dampak kerugian finansial, yaitu kerugian mencapai miliaran rupiah. Lalu pihak yang dirugikan yaitu pengusaha di Malang. Selanjutnya jenis kejahatan malware, di mana risiko yang terjadi yaitu malware berupa worm komputer ISQL Slammer. Dampaknya berupa dampak gangguan operasional, di mana secara dramatis memperlambat lalu lintas internet secara umum. Lalu pihak yang dirugikan yaitu 75.000 korbannya dalam waktu 10 menit. Wilayah yang paling banyak terinfeksi adalah Eropa, Amerika Utara, dan Asia, termasuk Asia Timur dan Asia Selatan atau India. Lalu jenis kejahatan berupa malware, di mana risiko yang terjadi yaitu malware berupa configure menyerang Windows. Nah, dampaknya itu berupa dampak gangguan operasional,
di mana virus ini membuka lubang-lubang keamanan Windows. Lalu pihak yang dirugikan, di mana dia menginfeksi hampir 9 juta PC. Lalu jenis kejahatan berupa malware, di mana risiko yang terjadi yaitu malware berupa standnet. Dampak berupa gangguan operasional, di mana menyebabkan 1000 mesin mengalami kerusakan fisik. Lalu pihak yang dirugikan yaitu di mana dia menginfeksi dari 200.000 komputer. Selanjutnya jenis kejahatan berupa peretasan, di mana risiko yang terjadi yaitu peretasan berupa situs resmi Bawaslu Republik Indonesia. Dampaknya berupa kerugian finansial, di mana dari satu situs yang berhasil diretas, dia mendapatkan keuntungan 200.000. Lalu pihak yang dirugikan yaitu pemerintahan di Jawa Timur. Selanjutnya jenis kejahatan berupa peretasan, di mana risiko yang terjadi yaitu berupa peretasan handphone modus APK. Nah, dampaknya itu berupa dampak kerugian finansial, di mana dia mengantongi uang sebesar 1,5 miliar. Lalu pihak yang dirugikan yaitu Kapolda Jateng Irjen Ahmad Lutfi. Selanjutnya, jenis kejahatan berupa pencurian kejahatan intelektual. Nah, risiko yang terjadi yaitu berupa puluhan ribu obat tanpa izin edar dan suplemen palsu yang dijual secara bebas di sejumlah toko. Nah, dampaknya itu berupa kerugian finansial, di mana dia mengalami kerugian hampir mencapai 131 miliar. Lalu pihak yang dirugikan yaitu orang yang membeli obat-obatan palsu tersebut dan apotek yang menjual obat-obatan palsu tersebut. Selanjutnya jenis kejahatan pencurian kekayaan intelektual. Nah, resikonya berupa pelanggaran hak cipta lagu bintang. Nah, dampak kerugiannya berupa dampak kerugian finansial, di mana nominalnya kurang lebih sekitar 750 juta kerugian material dan 10 miliar kerugian imaterial. Nah, pihak yang dirugikan yaitu Engkan Heringkan, dia merasa dirugikan dalam hak moral dan hak ekonomi. Selanjutnya, jenis kejahatan pencurian kekayaan intelektual. Risikonya berupa plagiat. Nah, dampaknya itu dia kehilangan pekerjaannya sebagai seorang dosen di Universitas Gadjah Mada. Lalu pihak yang dirugikan Rektorat dan Sivitas Akademis UGM, dekan dan para dosen FEB UGM, mahasiswa dan alumni UGM, Harian Kompas, dan pihak-pihak lainnya yang merasa dirugikan dengan adanya tulisan tersebut, khususnya Saudara Hot Bonar Sinaga dan Munawar Hasan. Selanjutnya jenis kejahatan berupa pemalsuan, di mana risiko yang terjadi yaitu pemalsuan berupa dokumen produksi tambang ore nikel. Nah, dampaknya itu kehilangan reputasi karena dia sudah memasukkan dokumen di mana PT CLM melaporkan belum melakukan penambangan ke Kementerian SDM. Namun kenyataannya perusahaan itu telah melakukan produksi nikel. Nah, pihak yang dirugikan PT CLM dan Kementerian ESDM. Selanjutnya jenis kejahatan pemalsuan, di mana risiko yang terjadi berupa pemalsuan dokumen sertifikat vaksin COVID-19 dan hasil tes PCR. Selain itu, pelaku juga memalsukan tanda tangan pejabat berwenang. Dampaknya berupa dampak kerugian finansial, di mana para pelaku mengaku sudah 10 kali mengeluarkan dokumen hasil PCR dan sertifikat vaksin palsu dengan harga 800.000 per satu dokumen. Lalu pihak yang dirugikan yaitu orang yang sudah melakukan tes PCR dan juga sertifikat vaksin COVID-19. Selain pejabat yang dipalsukan tanda tangan juga pasti dirugikan. Lalu selanjutnya jenis kejahatan pemalsuan. Nah, risikonya itu berupa pemalsuan akta perkawinan dengan seorang pria bernama Basri yang telah meninggal dunia. Nah, dampaknya
berupa kerugian finansial di mana dia kehilangan warisan tanah senilai 40 miliar. Lalu pihak yang dirugikan yaitu anak korban atau anak dari pria bernama Basri. Lalu jenis kejahatan selanjutnya yaitu pornografi anak. Nah, resikonya itu pornografi anak berupa pembuatan grup, admin grup, dan anggota grup yang memposting konten pornografi dengan korban anak. Nah, dampaknya itu di mana si anak tersebut bisa mengalami gangguan mental. Lalu pihak yang dirugikan anak-anak yang terjerumus dalam grup yang dibuat tersebut. Selanjutnya jenis kejahatan cyberbullying. Nah, resiko yang terjadi cyberbullying berupa sasaran nyinyir dan bully netizen gegara postingan di Instagram termasuk saat hubungannya dengan Choiza terkuak. Nah, dampaknya itu mengalami depresi dan akhirnya gantung diri. Lalu pihak yang dirugikan yaitu artis Korea Suli atau nama aslinya Choi Jirin. Selanjutnya jenis kejahatan cyberbullying. Nah, resikonya cyberbullying berupa penghinaan atau pencemaran nama baik. Dampaknya sanksi hukum, yaitu denda sebesar 750 juta. Nah, pihak yang dirugikan yaitu terdakwa Dian Patria Arumsari. Lalu jenis kejahatan penyebaran informasi palsu. Resikonya penyebaran informasi palsu berupa beredar sebuah video di aplikasi pesan singkat dengan klaim dugaan adanya telur palsu. Nah, dampaknya membuat masyarakat menjadi selektif terhadap semua sumber informasi termasuk media, pemerintah, dan lembaga resmi. Pihak yang dirugikan yaitu masyarakat yang percaya akan berita hoax tersebut. Lalu jenis kejahatan penyebaran informasi palsu, di mana risiko yang terjadi penyebaran informasi palsu berupa penyelenggaraan barang bukti thrifting yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Dampaknya itu membuat masyarakat menjadi selektif terhadap semua sumber informasi, termasuk media, pemerintah, dan lembaga resmi. Pihak yang dirugikan masyarakat yang percaya akan berita hoax tersebut. Selanjutnya, jenis kejahatan penyebaran informasi palsu, di mana risiko penyebaran informasi palsu berupa hoax di akun Facebook yang dibagikan di grup portal Popayat yang isi postingannya menulisnya aduh si payo pica 1 orang virus corona. Nah, dampaknya itu membuat masyarakat menjadi selektif terhadap semua sumber informasi termasuk media, pemerintah, dan lembaga resmi. Pihak yang dirugikan masyarakat yang percaya akan berita hoax tersebut. Lalu selanjutnya jenis kejahatan peretasan email, di mana risiko peretasan email berupa meretas email korban dan mitra dagang korban. Nah, dampaknya itu berupa dampak kerugian finansial senilai 5 juta USD. Lalu pihak yang dirugikan yaitu korban. Bukan hanya berasal dari Indonesia tapi dari negara lain seperti Korea, Afrika Selatan, Jepang, USA, dan sejumlah negara lainnya. Jenis kejahatan berupa peretas email, di mana risiko yang terjadi peretasan email berupa sabotase email lalu mengirim email dan meminta uang sebanyak sebagai bentuk kerjasama bisnis. Nah, dampaknya itu berupa dampak kerugian finansial senilai 8,6 miliar. Lalu pihak yang dirugikan yaitu perusahaan yang menjadi rekanan perusahaan asing asal Jepang tersebut. Lalu selanjutnya jenis kejahatan penggelapan. Nah, risiko yang terjadi yaitu penggelapan berupa kerja sama untuk meningkatkan rating toko online milik Siti dengan cara melakukan pinjaman di beberapa akun pinjol. Nah, dampaknya itu berupa kerugian finansial sebesar 500 juta. Lalu pihak yang dirugikan yaitu mahasiswa IPB. Selanjutnya jenis kejahatan penggelapan. Nah, risiko yang terjadi pada penggelapan berupa mengirim uang dari nasabah yang baru ke rekening pribadinya sendiri untuk judi online. Nah, dampak kerugian finansialnya yaitu kerugian sebesar 1,1 miliar. Lalu pihak yang dirugikan yaitu nasabah bank di Jayapura. Selanjutnya jenis kejahatan penggelapan lah. Nah,
Resiko yang terjadi yaitu penggelapan berupa melakukan penagihan ke sebuah toko buku. Ternyata pihak toko telah memberikan uang pelunasan, namun uang itu ternyata dipakai oleh kedua pelaku untuk judi slot. Lalu dampaknya berupa kerugian finansial sebesar 1,1 miliar. Nah, pihak yang dirugikan di sini yaitu toko buku yang telah membayar uang pelunasannya. Selanjutnya, jenis kejahatan berupa kejahatan keuangan online. Nah, risiko yang terjadi kejahatan keuangan online ini berupa pinjaman uang dengan jaminan perhiasan emas palsu. Nah, pelaku juga menjaminkan sejumlah sertifikat tanah wakaf, pemakaman umum, dan buku pemilihan kendaraan bermotor tak bertuan atau tidak ada kendaraannya. Dampaknya itu berupa dampak kerugian finansial sebesar 1,1 miliar. Nah, pihak yang dirugikan korban yang tersandung kasus tersebut. Selanjutnya, jenis kejahatan pelanggaran privasi. Nah, risiko yang terjadi berupa meretas ponsel kekasihnya tanpa persetujuan untuk mencari video dan informasi kontak mantan sang pacar. Nah, dampaknya ini berupa sanksi hukum di mana dia dikena denda 300.000 won atau sekitar 3,4 juta. Nah, pihak yang dirugikan seorang wanita berusia 30 tahun. Selanjutnya, jenis kejahatan pelanggaran privasi. Nah, risiko yang terjadi di mana pelanggaran privasi berupa pelanggaran perlindungan privasi. Dampaknya berupa dampak sanksi hukum di mana Facebook sudah setuju untuk membayar denda senilai 5M USD. Nah, pihak yang dirugikan pengguna Facebook. Selanjutnya, jenis kejahatan berupa pelanggaran privasi. Nah, risiko yang terjadi yaitu pelanggaran privasi berupa TikTok menyetel akun anak-anak ke mode publik secara default. Nah, dampaknya berupa sanksi hukum di mana dia dikenakan denda sebesar 345 juta euro atau setara dengan 5,6 triliun. Nah, pihak yang dirugikan yaitu anak-anak di bawah usia 13 tahun. Selanjutnya, jenis kejahatan pemerasan online. Nah, risiko yang terjadi pada pemerasan online berupa melakukan pemerasan terhadap anggota satuan tugas Satgas yang saat itu tengah memburu eksekutor pembacokan begal terhadap pegawai Basarnas. Nah, dampaknya berupa kerugian finansial sebesar 2,5 miliar. Lalu pihak yang dirugikan yaitu satuan tugas atau Satgas. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.